Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama kembali di channel Nur Hidayah. Semoga perjumpaan kita ini menjadi amal ibadah yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya kepada sahabat semua yang menonton video ini, semoga senantiasa diberi kesehatan, umur panjang, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia ini hanyalah tempat persinggahan. Tapi tahukah kita, bahwa ada dosa-dosa tertentu yang balasannya tidak ditunda sampai akhirat? Ada perbuatan yang saking besarnya, Allah timpakan azabnya langsung di dunia, agar menjadi peringatan bagi yang lain. Nauzubillah, jangan sampai kita menjadi bagian dari orang-orang yang merugi. Simak dengan hati yang lapang, inilah 7 dosa yang mendatangkan azab langsung di dunia. Semoga menjadi pengingat dan penyelamat bagi kita semua. 1. Durhaka kepada orang tua. Tak ada dosa yang lebih cepat balasannya selain durhaka kepada orang tua. Dalam hadits riwayat Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 dosa yang disegerakan balasannya di dunia adalah durhaka kepada orang tua dan kezaliman. Orang yang menyakiti hati ibu atau ayahnya, mencaci, mengabaikan, bahkan mengusir mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala sering membalasnya langsung di dunia. Bisa dalam bentuk hidup yang tidak tenang, rezeki yang sempit, anak yang kelak durhaka, hingga penyakit yang tak kunjung sembuh. Ingatlah, ridha Allah tergantung pada ridha orang tua. 2. Zina dan perilaku seksual menyimpang. Zina adalah perbuatan keji yang bukan hanya merusak kehormatan, tetapi juga membawa bencana sosial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila zina dan riba telah merajalela di suatu kaum, maka mereka telah menghalalkan azab Allah atas diri mereka. Lihatlah bagaimana penyakit menular seksual muncul, bagaimana runtuhnya rumah tangga, anak-anak tanpa identitas ayah, serta kerusakan moral yang mewabah. Zina tidak hanya menghancurkan pelakunya, tapi seluruh tatanan masyarakat. Maka jauhilah, jangan mendekati zina, bahkan sekadar memandang pun bisa menjadi jalan menuju kehancuran. 3. Riba, memakan harta dengan cara haram. Riba tidak hanya membawa dosa besar, tapi juga kehancuran ekonomi dan keberkahan hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak main-main dengan ancaman ini. Dalam Al-Quran, Allah menyatakan perang terhadap pelaku riba. Maka jika kamu tidak meninggalkan riba, ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 279. Riba membuat harta terlihat banyak tapi hakikat kosong. Pelakunya sering hidup dalam lilitan hutang, stres, konflik rumah tangga, bahkan kehilangan semuanya dalam sekejap. Apakah kita masih berani mencicipi 1 sen pun dari riba? 4. Menipu dalam timbangan dan jual beli. Dalam surat Al-Mutaffifin, Allah Subhanahu wa Ta'ala murka pada orang yang curang dalam jual beli. Orang yang menipu timbangan, mengurangi takaran, atau mempermainkan konsumen, akan dihancurkan rezekinya. Tak sedikit kita lihat bisnis yang awalnya besar, tiba-tiba runtuh karena ketidakberkahan. Kejujuran bukan hanya moralitas, tapi juga syarat turunnya keberkahan. Ingat, harta haram akan membakar rumah tangga, menyulitkan hidup, dan membawa kehinaan. 5. Kezaliman terhadap sesama. Kezaliman tak pernah dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun kezaliman, Allah akan membalas. Dan seringkali balasan itu datang sebelum kematian. Orang yang suka menindas, mencuri hak orang lain, memfitnah,
atau menyakiti sesama, akan mendapat balasan yang menyakitkan pula. Keadilan Allah tidak pernah tertunda. Dan bila kita tidak berhenti, maka Allah akan membalas dengan cara yang tidak kita sangka, hilangnya ketenangan, musibah datang bertubi-tubi, dan kehancuran hidup secara perlahan. 6. Memutus silaturahmi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahmi. HR Bukhari dan Muslim, lebih dari itu, memutus hubungan keluarga juga mempercepat kehancuran duniawi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut keberkahan umur, menutup pintu rezeki, dan menjauhkan pertolongannya. Betapa banyak orang yang hidupnya terasa berat, padahal dia sendiri yang memutuskan ikatan yang Allah perintahkan untuk dijaga. 7. Sombong dan merasa paling hebat. Kesombongan adalah dosa iblis, dan siapapun yang meniru iblis, maka akan mendapat balasannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walau sebesar biji sawi. Sombong bisa membuat manusia lupa diri, tapi Allah akan menghinakan mereka di dunia. Harta bisa lenyap, jabatan bisa diturunkan, dan kehormatan bisa berubah jadi hinaan. Sombong itu racun bagi hati, dan Allah murka kepada siapapun yang mengangkat diri di atas makhluk lain. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa-dosa ini bukan hanya ancaman di akhirat, tapi juga bencana di dunia. Jika kita merasa hidup penuh masalah, cobalah introspeksi, apakah ada di antara dosa-dosa ini yang kita lakukan. Segeralah bertaubat, sebelum semuanya terlambat. Karena Allah Maha Pengampun bagi siapapun yang ingin kembali. Semoga kita semua dijauhkan dari azab dunia dan akhirat, dan senantiasa hidup dalam ampunan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.